Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Kami undang untuk berdiri. Roh Kudus turunlah. Marilah ibadah Pentakosta ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita pujikan Roh Kudus hadir di sini. Kita berdoa mengakui dosa-dosa kita.
Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Dipersilahkan untuk doa pengakuan iman, doa pengakuan dosa secara pribadi. Kami membawa dosa-dosa kami ke hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, mengampuni segala kesalahan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dipersilahkan berdiri. Kita menerima berita anugerah melalui kitab Roma 8 ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Allahku. Ketika diserahkan anaknya
silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan sabda. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaanmu kepada kami semua seutuhnya, baik secara jasmani ataupun rohani. Dan di dalam ibadah pagi ini, secara khusus Bapa menunjukkan pemeliharaan atas kehidupan batiniah kami melalui sabdamu. Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga ketika ayat-ayat Alkitab kami baca dan kami uraikan, kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat di tangan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca bagian Alkitab dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing, judul khotbah pagi ini adalah menerima aliran hidup dari roh. Minggu ini adalah minggu perayaan Pentakosta. Sungguh semua ini adalah wujud daripada karya Allah yang mengasihi kita semua. Setelah Allah menciptakan, tidak cukup hanya menciptakan manusia, tapi Allah juga menyelamatkan. Di dalam menyelamatkan itu, Allah menyertai secara utuh dengan kehadiran Roh Kudus, di mana kesemuanya itu adalah pribadi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali hidup itu digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Apalagi kalau konteksnya adalah bangsa Israel, mungkin lebih tepat dikatakan sebuah pengembaraan. Karena bangsa Israel pernah melakukan sebuah perjalanan yang bukan saja cukup jauh, tapi melelahkan dan cukup berat ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan yang cukup jauh itu, tentu timbullah kelelahan, bukan saja secara fisik, tapi secara psikis. Dan hal utama yang dirasakan mereka adalah
pertama-tama kehausan. Sehingga beberapa orang mengatakan ibaratnya sehari tidak makan masih bisa kuat. Tetapi kalau sehari tidak minum itu berat. Air sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena itu, jikalau di padang pasir kemudian ditemukan suatu sumber air atau yang sering disebut sebagai oase, itu sungguh-sungguh sangat membantu. Berarti mereka masih terus bisa hidup, masih terus bisa meneruskan perjalanan, disegarkan kembali. Karena ketika seseorang dehidrasi, kekurangan air, bukan saja pusing, tetapi bahkan dapat pingsan dan akhirnya dapat meninggal dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang digambarkan dengan perjalanan itu juga sama ketika kita mengadakan perjalanan yang melelahkan. Kita semua sedang dalam perjalanan dan nampaknya banyak juga orang-orang yang lelah, baik secara fisik maupun secara psikis. Ada sebuah sumber yang mencoba menjelaskan tanda-tanda kelelahan jiwa. Antara lain orang yang lelah itu walaupun sudah tidur semalam, tetapi nampaknya juga masih belum segar, belum refresh, ya. Sudah tidur, tapi bangun tidur itu rasanya masih penuh dengan kelelahan. Nah, ini biasanya lelah luar dalam. Lalu tanda-tanda kelelahan yang lain adalah ditandai dengan melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Karena yang dihadapi berat, menakutkan, lalu biasanya dibawa dengan melamun atau berkhayal, atau maaf untuk orang-orang tertentu biasanya dengan ekstase atau zat-zat tertentu yang atau minuman-minuman tertentu yang melupakan kepahitan hidup. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah emosi yang berubah-ubah, ketidakpuasan, kelelahan, ketidakpedulian. Jadi tidak stabil hidupnya, sering marah, gampang tersinggung. Ya. Jadi misalkan seorang suami baru masuk rumah, pulang kantor, ada kesalahan kecil saja yang dilakukan anak atau dilakukan istri, sudah marah besar. Ya. Mungkin mereka heran, ini ada apa ini? Tetapi kemungkinan karena sang bapak atau sang suami itu sebetulnya baru mengalami kelelahan, ya, paling tidak kelelahan jiwa. Ya. Juga kurang membuka diri, ya, menutupi kesedihannya, sebetulnya tertekan. Ya. Ada juga mereka yang lelah itu dinampakkan dengan berpikir negatif. Ya, akhirnya semakin lelah dan semakin lelah. Tentu ada juga tanda-tanda yang lain. Tapi ternyata memang hidup ini kadang-kadang melelahkan. Sehingga hidup ini perlu istirahat, perlu refresh, perlu rekreasi. Dan salah satu
media yang dipandang sebagai simbol untuk menyegarkan adalah air. Bisa kita lihat orang yang kurang minum bisa menjadi pusing dan sebagainya, setelah minum badannya menjadi segar. Ketika bangsa Israel merayakan upacara pondok daun itu untuk mengingat pengalaman bangsa Israel ketika dia mengadakan perjalanan dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan tersebut mereka mengambil ranting-ranting daun-daun untuk menjadi tempat pondokan. Dan di dalam upacara pondok daun itu juga ada semacam tiruan membuat pondok-pondok dari ranting-ranting tersebut. Pondok-pondok itu haruslah merupakan pondok-pondok yang sifatnya sementara, untuk menggambarkan hidup ini memang sementara, ya. Jadi hidup ini tidak selama-lamanya kita berada di sini. Ini mengingatkan kita semua. Tetapi sekalipun mereka dalam kesulitan yang begitu besar, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, yang kemudian Tuhan memberikan air, bangsa Israel kembali segar. Air memang memiliki makna yang begitu dalam. Selain menyegarkan, air ternyata memberikan atau merupakan materi yang bisa menimbulkan kekuatan ketika sebuah batu yang ditetesi air, kelihatannya batu itu lebih kuat daripada air, tetapi tetesan kecil yang terus-menerus terjadi membuat batu itu ternyata bisa berlubang. Air, benda yang kelihatannya cair tapi memiliki kekuatan. Dan air yang dirayakan atau yang diutarakan oleh Yesus Kristus pada waktu upacara pondok daun itu digambarkan sebagai air yang mengalir, yang disebut dengan hudatos, bukan air yang diam, air yang mengalir. Air yang mengalir itu menggambarkan air yang hidup, ya, bukan air yang diam. Karena itu ada istilah laut mati, ya, karena memang tidak ada akses keluar. Kita tahu di tempat-tempat di mana air menggenang dan tidak mengalir justru terjadi penyakit. Itu air yang mengalir, dan air itu mengalir ke segala arah. Mengalir ke segala arah. Ini sebetulnya menggambarkan bagaimana kehidupan orang yang menerima Kristus atau percaya kepada Kristus. Orang tersebut akan menerima Roh Kudus. Kehadiran Allah di dalam diri seseorang menyebabkan dari dalam diri orang itu bisa mengeluarkan aliran-aliran air, aliran kasih, aliran kekuatan, aliran-aliran yang menenteramkan pihak lain muncul dari orang itu karena ada Roh Kudus. Hari ini adalah perayaan Pentakosta. Roh Kudus seringkali disebut memiliki kekuatan dunamos. Dari kata dunamos kita ingat kata
dinamis, sesuatu yang bergerak, ya, bahkan memiliki kekuatan untuk bergerak. Seseorang yang membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus, orang itu akan digerakkan untuk melakukan sesuatu yang penting, yang bermanfaat, sehingga setelah menerima Roh Kudus, setelah pencurahan Roh Kudus, para murid digerakkan untuk bersaksi, menjadi murid yang baik, hidup di dalam kehidupan persekutuan yang indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi itu tidak terjadi otomatis begitu saja. Perlu ada kesadaran kita semua untuk membuka diri terhadap Roh Kudus. Membuka diri terhadap Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kita mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memang berada di dalam diri orang percaya, tetapi seringkali orang percaya masih menuruti keinginannya sendiri. Tidak heran banyak orang Kristen, tetapi dari mulutnya masih keluar umpatan kata-kata yang lebih cocok bukan dari Roh Kudus, tapi dari roh kegelapan. Bukan hanya umpatan kata-kata, bahkan perbuatan-perbuatan, sikap dan perilaku. Mengapa demikian? Apakah Roh Kudus belum hadir? Sudah, Roh Kudus sudah hadir, tetapi Dia tidak menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sama seperti dokter datang ke rumah kita, tetapi kita tidak ingin dokter ini melakukan apa-apa. Biar saya sendiri yang mengobati diri saya sendiri dengan cara saya sendiri. Itulah sebabnya mengapa banyak orang-orang percaya pada akhirnya mengalami kesulitan di dalam hidupnya dan tidak mendapatkan solusi. Bukan karena Roh Kudus tidak bisa memberikan jalan keluar, tapi karena orang tersebut tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang ini mengeraskan hati, lebih menuruti suara hawa nafsunya daripada pimpinan Roh Kudus. Karena itu di dalam perayaan Pentakosta minggu ini, kita semua bersikap terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri? Mengapa kita seringkali justru meremehkan itu? Apa kita ini jauh lebih bijak, jauh lebih pandai, jauh lebih hebat daripada Roh Allah? Tentu tidak demikian. Jikalau kita sadar bahwa dari Roh Kudus aliran-aliran hidup ini akan keluar, marilah jangan sampai kita membuat sumbatan-sumbatan, kita membuat kendala-kendala, hambatan-hambatan, sehingga aliran air itu tidak mengalir. Marilah kita menghayati karunia Roh Kudus itu, karunia yang lebih berharga dari apapun juga. Jika hidup kita masih terasa begitu melelahkan, bahkan kita seolah-olah tidak sanggup melanjutkan kehidupan ini, mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita memang belum membuka diri terhadap Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Cukup jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan kami semua bahwa hidup kami itu disertai oleh Roh Kudus. Saat ini pula ya Bapa, kami akan mengangkat syafaat kami. Pertama-tama bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, antara lain Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Ibu Kusran, Bapak Andreas Gunawati, Bapak Sutiono, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Mulyono, Bapak Johan Supriyanto, Ibu Agus Jati, Saudara Dudu, Ibu Sukiran, Bapak Agustri, Bapak Kosananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, Ibu Hartawan, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kuasa pemulihan-Mu terjadi. Kami juga mendoakan setiap keluarga di jemaat ini ya Bapa, yang menghadapi persoalan-persoalan, masalah, dan berbagai kebutuhan. Bapa adalah kepala keluarga yang sejati masing-masing keluarga. Dikau yang akan memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi keluarga. Demikian juga kami mendoakan anak-anak kami di dalam pergumulan imannya, di dalam pergumulan studinya, pekerjaannya, pergaulannya. Anak-anak kami yang saat ini sudah saatnya untuk mencari pasangan hidup, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tuntun sehingga bertemu orang yang tepat. Kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Sampangan Keradenan ini ya Bapa. Tuhan kuatkan jemaat ini di dalam situasi yang sulit. Biarlah jemaat ini justru menemukan penyertaan Tuhan di dalam pergumulan imannya. Berkati majelis gereja, berkati komisi-komisi, berkati panitia-panitia, tenaga gereja, dan setiap person yang melakukan pelayanan bagi jemaat ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga kegiatan-kegiatan klasikal, sinode, walaupun saat ini dengan kegiatan-kegiatan yang terbatas. Juga peran orang-orang percaya bagi sekolah-sekolah Kristen, rumah-rumah sakit Kristen, panti asuhan, panti weda, panti karya, Tuhan berkati. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati pemimpin kami, mampukan memimpin dengan arif dan bijaksana di dalam situasi yang sulit ini. Di tengah berbagai teriakan-teriakan orang yang menuntut keadilan, di antara orang-orang yang ingin mencari kesempatan di dalam kesempitan, orang-orang yang menebar fitnah, menebar hoaks dan sebagainya. Kiranya pemimpin-pemimpin kami tetap teguh menjalankan tugasnya, dan Tuhan memberikan hikmat
Karena keputusan-keputusan yang diambil seringkali bukanlah keputusan-keputusan yang mudah, antara pertimbangan medis, antara pertimbangan ekonomi dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Seringkali tidak mudah untuk diputuskan. Karena itu kami mohon hikmat-Mu ya Bapa. Juga Tuhan terus-menerus memberkati pelayanan para medis yang melakukan pelayanan untuk mereka, baik yang mulai timbul gejala ataupun yang jelas sudah positif terpapar COVID-19 ini. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan keteguhan dan juga berkati keluarganya. Biarlah dalam waktu yang tidak terlalu lama situasi ini kembali normal. Kami kembali dapat melakukan aktivitas, ekonomi kembali bangkit. Kiranya kami mampu saling menopang satu sama lain, saling menyadari apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu untuk mengaturkan persembahan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkan melalui persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Firman Tuhan sebagai dasar kita mempersembahkan terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kepada Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih
karena Tuhan sudah memberikan makanan kami untuk kehidupan rohani kami. Melewat Bapak kami Pendeta Bambang Santoso yang sudah mengandalkan firman-Nya. Kiranya firman ini bisa kami buat suluh kehidupan kami selanjutnya. Roh-Mu yang kudus menuntun kehidupan kami untuk hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, persembahan bulanan, mingguan, dan persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan berkati saudara kami dan melakukan persembahan ini sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Doa yang singkat ini Tuhan kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, teman. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan hidup saudara dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan saudara dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.